damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita di dalam perjalanan hidup ini perlu untuk meneliti perjalanan iman kita. Apakah iman kita itu mengalami pertumbuhan atau malah sebaliknya dia hanya biasa saja, seperti orang pernah gambarkan iman seperti bonsai katanya, tumbuh tapi tidak menjadi besar, tapi tetap biasa saja. Kenapa perlu demikian? Karena kita tahu bahwa berkat rohani Tuhan berikan pada kita. Kita harus semakin mengenal siapa Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Salah satu berkat rohani yang diberikan Tuhan kepada kita adalah bahwa kita diberi hikmat untuk bertobat ataupun untuk menyesali perbuatan kita yang mungkin kita katakan salah di hadapan Tuhan. Ada di dalam perjalanan kehidupan kita itu kealpaan. Sebab banyak dari antara kita ini sering beribadah, taat kepada Tuhan, tapi tidak mengalami pertumbuhan iman. Oleh karena itulah perlu terus meneliti dan menyesali perbuatan-perbuatan yang mungkin kita katakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu kecerdasan yang kita miliki apabila kita mampu untuk menyesali perbuatan yang salah dan mau berubah di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat perjalanan murid-murid Yesus, mungkin kita akan mengatakan setiap murid, setiap rasul itu mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun kedekatan dengan Yesus Sang Guru. Mereka tidak diberi posisi yang lebih antara satu dengan yang lain, sehingga setiap mereka juga sebenarnya diberi untuk apakah dia berkembang pengenalannya kepada Yesus, apakah pengenalannya kepada Yesus walaupun mereka sudah hidup bersama kurang lebih 3 tahun, hanya tetap begitu saja. Karena apa? Karena kita tahu sebenarnya intimitas dengan Tuhan itu bisa terbangun apabila ada hidup bersama, apabila ada kontinuitas daripada hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam perjalanan iman kita itu yang menentukan adalah bukan apa yang kita buat di awal-awal, tetapi yang menentukan sekali adalah apa yang terjadi pada akhir kehidupan kita. Jadi kalau kita katakan iman kita itu sebagai sebuah drama, maka bagian akhirlah yang menentukan. Misalnya seperti tulisan-tulisan yang dibuat untuk menjadi film, kalau diakhiri dengan kesedihan, maka film itu akan disebut dengan tragedi. Kalau diakhiri dengan yang gembira, yang lucu, akan disebut dengan komedi. Tapi kalau diakhiri dengan ambil sendiri kesimpulan oleh penonton, itu akan disebut dengan alur terbuka. Seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan dan di dalam hidup yang kita
jalani sebagai orang percaya sangat ditentukan oleh bagian akhir. Sebab ada orang percaya awal-awalnya dia sangat hebat, gembira, aktivis, melakukan banyak hal, tetapi begitu dia tersinggung, tidak cocok dengan apa yang di hatinya, dia langsung meninggalkan. Sering orang menyebut seperti iman balon katanya. Begitu ditiup mengembang, naik, melambai-lambai, tapi begitu ada jarum kecil, langsung meledak, tidak kelihatan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam firman yang kita baca tadi, diceritakan bagaimana akhir hidup daripada para murid-murid, dan itulah yang menentukan perjalanan hidup mereka yang diingat orang percaya sepanjang zaman. Salah satu murid yang berakhir dengan kesedihan adalah Yudas. Kalau kita katakan apa yang dicatat Alkitab tentang pribadi Yudas, misalnya seperti melamar kerja, diminta kurikulum vitae katanya. Yudas itu kalau kita katakan adalah orang yang betul-betul terberkati. Dia terpilih menjadi salah seorang murid Yesus dari 12 orang. Artinya dia diberi gelar yang sangat indah, Rasul, eyewitness, saksi mata tentang Yesus. Judas itu artinya sama dengan Yehuda, Allah adalah pemimpinku. Kemudian kalau kita baca dalam panggilan mereka sebagai murid, mereka itu diberi karunia-karunia rohani, termasuk kepada Judas, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak-banyak perkara atas nama Tuhan Yesus. Tidak ada lebihnya rasul-rasul yang lain. Di awal-awal itu yang kita lihat. Kalau kita katakan apakah Yudas pernah ditegur? Pernah ditegur oleh Yesus. Apakah Petrus pernah ditegur? Pernah juga Petrus ditegur oleh Yesus. Tetapi pada bagian akhir kehidupan mereka ada yang berbeda. Banyak persamaan di antara rasul, tetapi bagian akhirlah yang menentukan daripada perjalanan iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Judas itu pribadi yang debatable kata orang Kristen. Sebab apa? Ada yang memberikan dia label pengkhianat, tetapi ada juga orang yang berpikir Judas itu menjadi katakan orang yang memenuhi ataupun orang yang melaksanakan tugas sehingga terpenuhi nubuat para nabi. Karena apa? Karena di Alkitab firman Tuhan yang kita baca tadi, semua yang Judas telah lakukan itu adalah sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi Judas ini menjadi debatable. Apakah dia seorang yang berjasa atau apa seorang pecundang, pengkhianat? Tetapi yang jelas kekristenan dan Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu dipakai oleh iblis pada bagian akhir perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Judas sebagai seorang pengkhianat. Dan kalau kita tanya apa motivasinya, dia mengkhianati Yesus hanya demi uang, untuk hepeng, kebutuhan duit, ataupun sering yang dikatakan orang wani piro katanya, bayar berapa, berani bayar berapa. Dan Yudas mengkhianati Yesus, motivasinya di situ, karena Alkitab tidak bicara tentang motivasi yang lain. Akibatnya apa? Terjadilah kita katakan pengkhianatan. Dan Judas, kalau hari ini dikatakan Yudas melakukan sebuah tindakan kejahatan luar biasa, yaitu human trafficking, seperti yang dipilihkan oleh gereja KKIB menjadi tema minggu hari ini. Kita harus lawan human trafficking, penjualan manusia. Karena apa? Manusia itu not for sale, bukan untuk dijual. Dan inilah fakta yang kita hadapi hari ini. Ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan
bahwa human trafficking itu bisa terjadi di dalam kelompok di mana orang bersekutu. Dan di dalam Nats hari ini, human trafficking terjadi antara murid kepada guru. Tentu itu bisa saja terjadi antara saudara yang paling besar dengan saudara yang kecil atau abang adik. Dan itu yang ada di dalam teks epistel tadi. Bagaimana keluarga Yakub itu, anak-anaknya itu menjual Yusuf dengan uang untuk dapatkan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya firman Tuhan hari ini mengingatkan gereja supaya mengambil peran untuk mencegah, untuk mendidik warganya, untuk melakukan advokasi pembelaan supaya tidak terjadi human trafficking ataupun penjualan manusia di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pelaku dikatakan di dalam dua firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini adalah orang-orang terdekat, bukan orang jauh. Karena itulah persekutuan kita harus kita bina terus dalam persekutuan saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada pengampunan bagi orang yang berkhianat? Kalau kita lihat para murid Yesus, ingat, tidak hanya Judas sebenarnya yang melakukan pengkhianatan, tetapi Petrus juga melakukan penyangkalan kepada Yesus. Ketika keadaan itu sudah menjadi sangat menakutkan, seorang perempuan bertanya kepada Petrus, apakah kau salah seorang daripada muridnya? Dia menyangkal. Tapi apa perbedaan Judas dengan Petrus? Judas itu menyesal, tetapi dia tidak tahu di mana tempat pengampunan. Dia pergi bertemu dengan imam-imam itu lagi dan tua-tua Israel itu, dan menyatakan saya sudah bersalah, dan mengembalikan uang yang 30 keping perak itu. Dia tidak mendapat pengampunan di sana. Tetapi Petrus, dia juga bersalah, tapi dia menunggu karena dia tahu betul bahwa Yesus, Allah yang dia kenal, adalah Maha Pengampun. Itulah perbedaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan itu yang membedakan kerasulan mereka. Oleh karena itu, gereja harus tetap menyodorkan pengampunan kepada setiap orang yang mungkin kita katakan melakukan tindak kejahatan luar biasa. Tuhan Maha Pengampun. Sering kita dengar yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji. Apa itu seperti kermiji? Mungkin kita katakan pengkhianatan, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kesumba, mungkin human trafficking, akan menjadi putih seperti bulu domba, di mana Tuhan menyediakan pengampunan. Tetapi gereja harus terus melakukan tugas menghindari orang terlibat di dalam human trafficking. Apa yang bisa diperbuat gereja pada saat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus mengajarkan bahwa tubuh manusia itu bukan untuk diperjualbelikan, baik secara hal-hal yang mungkin kita katakan bersifat asusila. Karena apa? Karena tubuh orang itu, tubuh manusia itu, tubuh orang percaya itu adalah tempat bait Allah, di mana roh Allah bersemayam di sana. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10, di situ Paulus pernah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Artinya jangan pernah memperdagangkan manusia.
Yang kedua yang bisa gereja lakukan, yaitu membimbing anak-anak kita supaya berhati-hati dalam pergaulan, baik melalui jejaring internet yang mungkin orang-orang muda yang sangat intens. Jangan sampai dia ketipu. Karena apa? Karena kita tahu tadi, orang yang melakukan human trafficking itu, penjualan ataupun penjualan manusia itu tidak orang jauh, justru orang-orang dekat dengan kita. Karena itu Tuhan Yesus selalu berkata, berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Betapa pentingnya kita untuk mengawasi keluarga kita. Judas memakai ciuman untuk menipu Yesus, untuk memberi tanda kepada orang-orang yang akan menangkap dia. Ciuman itu biasanya rasa hormat. Kalau di dalam dunia keagamaan, ciuman itu menunjukkan bahwa dia taat akan pengajaran daripada gurunya, guru yang dicium. Tetapi Judas itu melakukan ciuman hanya untuk mensiasati ataupun melakukan tipuan supaya Yesus dapat ditangkap. Dan yang terakhir yang mungkin kita katakan, bagaimana gereja di dalam perjalanan kehidupan ke depan harus melakukan advokasi pembelaan kepada orang-orang yang mungkin sempat terlanjur jatuh pada human trafficking. Mereka harus dipulihkan dan dikembalikan harkat kemanusiaan, supaya mereka merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, demikianlah firman hari ini mengajari kita bahwa jangan pernah sekali-sekali melakukan tindakan yang luar biasa, kekerasan yang luar biasa, yaitu dengan memperjualbelikan manusia. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu menjadi wakilnya di dunia ini. Dia lebih mulia daripada uang, lebih mulia daripada benda-benda yang ada di sekitar. Karena itu, mari kita saling melindungi, saling menghargai, supaya perjalanan kehidupan kita ke depan bersama Yesus kita lalui. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang terlindung dari kejahatan luar biasa yang bisa menimpa hidup kami, dan hindarkan kami Tuhan supaya tidak terlibat di dalamnya. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.